HAD Channel Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam karunia dan nikmat yang kita tak sanggup menghitung-hitungnya. Bersyukur kita kepada Allah karena dialah yang telah mengenalkan kita kepada tauhid, kepada sunnah, kepada dinul haq yang kita harapkan tetap teguh kita memegangnya hingga datangnya malakul maut menjemput kita. Semoga salawat dan salam selalu terlimpah, tercurah kepada suri tauladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari pembalasan. Para ibu, saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, hari ini sejenak kita jeda waktu melanjutkan perjalanan akhirat. InsyaAllah kita akan lanjutkan di waktu yang akan datang. Khusus untuk hari ini kita akan mengkaji satu tema, yakni adab al-ukhuwah fillah, adab bersaudara karena Allah. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial, di mana memiliki tabiat dasar bahwa dia tidak bisa hidup sendiri. Dia memiliki kebutuhan secara sosial untuk berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Sehingga Adam pun ketika dicipta, beliau kesepian karena tidak ada teman. Maka Allah ciptakan temannya, teman hidupnya. Siapa dia, Ibu? Hawa. Pakai Siti. Setelah keduanya dinikahkan oleh Allah Jalla wa'ala, Allah menjadikan manusia berkembang biak. Dari keduanya Allah perkembangbiakkan manusia yang bersuku-suku dan berbangsa-bangsa hingga pertama Allah katakan dalam surah An-Nisa, surah yang keempat pada ayat yang pertama, Allah katakan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham
Innallaha kana 'alaikum raqiba. Apa kata Allah? Hai sebentar. Tes. Hai kalian manusia, wala kepada Rabbmu yang menciptakan kamu seorang dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Baik, cukup. Suaranya kenapa? Gak tahu mic-nya. Tes. Nah itu. Kadang kena, kadang enggak. Tes. Oke, ambulan. Ada yang lain? Ada lain ya? Ada lagi ya? Mlebu ae bae yo. Masuk ya Ustaz, boleh Ustaz? Tes. Iya. Silakan. Lanjut Ustaz. Hai sekalian manusia. Diulang. Ayo, Ustaz. Enggak bisa. Diganti ya? Enggak bisa. Lu iso. Berarti dia harus suara yang lembut. Jangan pakai power. Kalau dia intonasi tinggi hilang. Ayo. Hai sekalian manusia. Hai sekalian manusia, lu hilang. Bertakwalah kepada Rabbmu. Dia nggak mau intonasi tinggi, harus rendah. Tes. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Iya. Terus Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. iya. Jadi Allah Tersiksa. berfirman dalam ayat ini mengingatkan kita tentang bagaimana Adam diberi oleh Allah pasangan hidup yaitu Hawa, agar dia tidak kesepian dan untuk melanjutkan misinya sebagai khalifah di muka bumi. Dia membutuhkan teman hidup Nyar. yang dari keduanya ini nanti Allah perkembangbiakkan manusia yang banyak. Wa batha minhuma, dan dari keduanya rijalan katsiran wa nisaa. Allah perkembangbiakkan, yakni laki-laki dan perempuan yang banyak. Kemudian Allah perintahkan wattaqullah, dan taatilah Allah. Alladzi tasaaluna bihi wal arham, yang kalian atas nama Allah, dengan nama Allah meminta satu dengan yang lain. Coba tengah-tengah ya. Artinya membangun interaksi itu harus didasarkan atas nama Allah, mengikuti aturan-aturan Allah. Apa judulnya? Karena Allah yang menciptakan manusia, dan Allah lah juga yang menciptakan aturan hidupnya. Makanya di sini disebutkan, yakni yang dengan nama Allah kalian tasaaluna, saling meminta satu dengan yang lain. Demikian pula wal arham, dengan atas nama Allah kalian menyambung tali silaturahim. Nah, silaturahim ini lebih spesifik, yaitu hubungan rahim. Adapun yang tidak satu rahim itu bukan silaturahim namanya, tapi silatul ukhuwah, menyambung tali persaudaraan. Walaupun kita ini semua adalah berasal awalnya dari rahim ibunda Hawa, tapi terlalu jauh ya, terlalu jauh. Jangankan dengan Hawa, kita bertemu satu canggah saja sudah jarang. Yang mungkin buyut masih bisa ketemu. Atasnya buyut apa? Canggah. Kita ketemu satu canggah aja, saudara yang ketemu satu canggah itu susah di zaman sekarang.
apalagi satu wareng, atasnya cangga kan, apalagi atasnya lagi udek-udek, apalagi atasnya lagi gantung siwur. Sudah jarang, karena itu tujuh turunan ke atas. Apalagi sampai Hawa, terlalu banyak menghitungnya. Nah, kadang-kadang kalau sudah nggak jelas kita ini satu apa, maka hubungannya adalah hubungan ukhuwah, bukan hubungan rahim lagi. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, interaksi ini tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Pasti kita akan melakukan hubungan, mungkin hubungan muamalah, mungkin hubungan sosial yang lainnya, atau hubungan-hubungan yang lebih diikat lagi dengan akad-akad yang kuat. Semua ini harus didasarkan atas ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Termasuk kita sekarang mungkin tidak saling kenal satu dengan yang lain karena sudah terlalu jauh, berbeda. Bukan hanya berbeda ras, tapi juga berbeda bangsa. Bukan hanya berbeda bangsa, bahkan berbeda suku. Nah, semua itu didasarkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Kata Allah dalam surah Al-Hujurat, surah yang ke-49, Allah Jalla wa'ala berfirman, ya ayyuhan nas. Ayat biru. Insyaallah pada ayat yang ke-13. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Iya. Wa ja'alnakum su'uban wa qabailan, dan kami menjadikan kalian semua, yakni berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Dan mengenal ini adanya interaksi. Kalau tidak ada interaksi, kita nggak akan saling kenal. Karena dengan interaksi itu saling kenal. Oh ini Jeng. Oh ini Teteh. Berarti beda kan? Situ Malang, situ Bandung. Iya kan? Walaupun beda suku, satunya manggil Jeng, satunya Teteh. Makanya saling kenal, apalagi sudah beda bangsa. Nah, tentu bukan sekedar sampai mengenal saja, harus ditingkatkan lagi. Sebagai seorang muslim itu lebih dalam lagi interaksi itu. Dibangun atas dasar din agama, bukan dibangun atas dasar kesamaan, yakni sebagai umat manusia. Tapi yang lebih spesifik lagi, yakni membangun persaudaraan itu dibangun atas kesamaan din, kesamaan akidah. Itu lebih mendalam lagi. Makanya ada ukhuwah insaniyah, ada ukhuwah insaniyah, podo-podo manungsani, sama-sama manusia. Ketemu wong Londo, ketemu wong Jawa, karena sama-sama manusia. Dia makhluk yang berperadaban, masih
memegang nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal. Ada lagi ukhuwah. Ukhuwah apa? Lebih spesifik lagi, ukhuwah watoniyah, persaudaraan sebangsa. Makanya kita kan saudara-saudara sebangsa dan Tanah air. mau koyok pidato nih Bung Sopo itu. Bumbu. Nah, iya kan? Itu ukhuwah watoniyah, persaudaraan yang diikat sama-sama satu tumpah dan darah. Ada nggak seperti itu? Ada. Sehingga di situ ada muncul fanatisme, fanatisme kebangsaan, fanatisme kenegaraan. Ya, ini. Ada lagi yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Nah, ini lebih spesifik, bukan didasarkan atas kemanusiaan dan sekedar satu bangsa, satu tanah air, tapi juga yakni satu din agama. Yang justru ini lebih luas lagi, dan dasarnya adalah yang paling prinsip, paling fundamental, itu adalah persaudaraan yang didasarkan atas kesamaan akidah. Sehingga melewati batas-batas wilayah, melewati batas-batas teritorial, dimanapun saudara kita berada, di ujung bumi pun, kalau dia adalah seakidah, dia adalah saudara kita. Nah, disitulah kemudian Allah menetapkan bagaimana cara kita berinteraksi satu dengan yang lain. Ada kalanya berinteraksi dengan manusia secara umum, ada kalanya berinteraksi dengan manusia secara khusus yang diikat oleh ikatan akidah yang sama, tentu berbeda. Tapi Allah sudah menentukan aturan-aturannya. Nah, Allah tabaraka wa ta'ala melihat semua itu sebagai sebuah perjalanan hidup yang Allah akan memberikan pahala bagi siapa yang meniti kehidupan ini dalam berinteraksi satu dengan yang lain sesuai dengan aturan Allah. Maka Allah akan berikan pahala, dan pahala inilah yang akan diganjar dengan surga. Karena tidak mungkin hidup sendiri. Pasti kita membutuhkan orang lain. Cuman kadang kadang ketemu wong apik, kadang ketemu wong kadang ketemu wong mukmin, kadang ketemu wong kafir. Para ibu, saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa Ala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas yakni bagaimana seorang muslim dan muslimah membangun persaudaraan. Karena ini yang lebih penting, karena kita lebih dekat dengan saudara-saudara kita sesama muslim atau seakidah. Yang pertama, hendaklah di antara kita membangun persaudaraan itu dengan an-niyatus shalihah, niat yang baik. Niat yang baik. Niat yang baik itu berarti dia berharap dari interaksi itu adalah pahala. Karena tidak ada yang kita harapkan dalam hubungan antar sesama manusia yang tiap hari kita lakukan, baik itu hubungan yang diikat oleh kesamaan wilayah atau kesamaan profesi, ataukah kesamaan visi dan misi dalam skup kecil yaitu rumah tangga. Itu yang kita harapkan cuma satu, pahala dari Allah Jalla wa'ala. Maka dasar yang paling prinsip adalah hadis yang disebutkan oleh para ulama, yakni hadis tentang niat yang baik dalam Sahih Bukhari di nomor yang pertama. Silakan dibuka Sahih Bukhari KBC, boleh? Dirasakan tidak? Rasa strawberry. KBC. Iya. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu,
ia berkata, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? tiap-tiap amal harus disertai dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya bahwa setiap amal itu tergantung niatnya. Kemudian Balasan bagi setiap amal manusia ialah pahala bagi apa yang diniatkannya. wa innama likulli imri'in ma nawa. Balasan bagi setiap amal adalah pahala sesuai dengan apa yang diniatkannya. Kalau niatnya karena Allah, apa katanya? Maka barang siapa niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, baginya pahala hijrah karena Allah dan Rasulnya. Iya. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah karena dia beramal sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, Dan barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang hendak diperolehnya atau karena perempuan yang hendak dinikahinya, maka pahala hijrahnya sesuai dengan niatnya untuk apa dia hijrah. iya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Tapi barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang hendak ia peroleh, awim ro'atin yang kihuha, atau karena perempuan yang hendak dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia niatkan. Hijrah di sini maksudnya adalah amal saleh. Karena hijrah al-intiqal min biladi Makkah ilal Madinah, itu sudah nggak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah setelah Fathu Mekah. Kota Mekah ditaklukkan, sudah tidak ada lagi hijrah. Yang ada adalah yakni hijrah min biladis syirki ila biladil Islam, dari negeri syirik, negeri kafir ke negeri Islam. Atau hijrah minas syirki ila tauhid, dari syirik kepada tauhid. Atau hijrah minal bid'ah ila sunnah, dari bid'ah kepada sunnah. Atau minal maksiyah ila ta'ah, dari perbuatan maksiat kepada perbuatan taat. Jadi intinya adalah amal saleh. Karena hijrah Mekah Madinah sudah tertutup, sudah tidak ada lagi. Nah, dulu ketika Nabi SAW menyampaikan hadis ini, ada yang hijrahnya seseorang itu karena wanita. Dia pergi dari Mekah ke Madinah. Di Madinah itu ada wanita yang jadi perbincangan, namanya Ummu Qais. Mungkin karena kecantikannya dan sebagainya. Ada sebagian orang yang datang ke sana karena Ummu Qais. Sehingga apa? Hijrahnya bukan karena Allah, tapi karena Ummu Qais. Sama, orang beramal soleh juga begitu. Kadang karena dunia. Makanya di sini perlu diniatkan, apapun diniatkan karena Allah dan karena Rasul. Ngaji kudu karena Allah. Ojo karena dunya. Aku ngaji rek cek kepethuk DE soalnya apa? Anake pejabat. Nah, jangan. Berarti niatnya bukan karena Allah. Astagfirullahaladzim. Ojo komentar. Jadi niatnya harus benar. Niat itu sholih, niat yang baik dalam membangun persaudaraan itu harus, yakni niatnya baik. Dan niat yang baik itu untuk apa? Untuk mendapatkan pahala. Pahala di mana? Pahala di dunia dan di akhirat. Pahala dunia itu bisa jadi yakni keberkahan hidup, bukan materi, tapi keberkahan nih yang sifatnya abstrak.
Kalau kita hanya dunia bersifat material, yang kita harapkan hanya itu nanti yang didapatkan. Dan yang lebih utama adalah pahala akhirat. Karena seseorang itu sangat membutuhkan pahala akhirat. Itu lebih utama daripada pahala-pahala dunia. Kemudian berikutnya, setelah kita punya niat yang baik, niat yang baik. hendaklah kita mencari teman yang saleh atau yang solihah. Mencari teman yang saleh dan solihah. Nabi SAW menganjurkan kita untuk berteman itu dengan orang-orang mukmin. Itu sudah tingkat tinggi kalau orang mukmin, tidak sekedar muslim. Nabi bersabda dalam hadis Abu Dawud, di nomor 4832. Pak Budi langsung ngirim nong. Iya. Kirim, Pak. Silakan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Nabi SAW, beliau bersabda, Apa sabda beliau? janganlah kamu berteman kecuali dengan seorang mukmin. La tusahib illa mu'minan. Janganlah kalian berteman kecuali dengan orang mukmin. Perhatikan di sini ya. Tidak sekedar muslim, tapi di sini disebutkan apa? Mukmin. Karena mukmin ini tingkatannya lebih tinggi dari sekedar muslim. Dikirim Om Jeru. Kalau muslim itu masih mungkin terindikasi berbuat munafik atau melakukan perbuatan nifak. Sementara ciri-ciri munafik, kata Nabi, ayatul munafiki thalathun. Tanda orang munafik itu ada 3. Dalam hadis yang lain ada 4. Idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berbicara dia dusta. Kalau orang mukmin dia nggak akan dusta. Kalau muslim masih mungkin berdusta. Kadang dodolan naim bojo KW 16 wara KW siji. Apalagi dalam urusan-urusan kepepet, kadang gampangnya orang itu bohong. Ciri yang kedua munafik, kata Nabi SAW, wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia ingkar. Ini kalau masih muslim, belum mukmin. Ada nggak yang seperti itu, Bu? Nek janji bleng, ingkar janji. Makanya lebih baik nggak usah janji-janji, itu lebih selamat. Tapi zaman sekarang itu kalau nggak janji, nggak mulus apa yang diinginkan. Kadang-kadang janji-janji. Itu ciri dari orang munafik. Yang ketiga, wa idza tumina khana. Apabila dia dipercaya dia khianat. Itu ciri dari orang munafik. Padahal dia muslim tapi masih berbuat nifak. Dalam hadis yang lain dilengkapi yang keempat, yaitu wa idza khasama fajara. Apabila dia berselisih dia curang. Itu ciri munafik. Orang itu bisa jadi nggak akur, nggak cocok, tapi harus sportif, nggak boleh curang. Silakan tidak akur, ya kan, itu haknya. Artinya nggak cocok hatinya, walaupun tetap bertegur sapa. Tapi nggak boleh kita ini curang, alias nakalan.
Hanya karena nggak seneng, nggak cocok, sandale disingitno. Ya kan? Engko pengajian jajane diurupi. Ya. Kalau diambil enggak, iki enak we, iki senengan kurek iki tak urupi ae. Ya, ditukar maksudnya. Iki ono duduk wong Jawa ta? Hah? Ada orang bukan Jawa. Inggris ya. Inggris Timur ya. Dijoli, diurupi, ditukar. Paham ya? Waduh wae wong Surabaya Malang ae kok. Ya, itu gara-gara apa? Karena nggak seneng, nggak suka. Boleh orang itu nggak cocok, tapi tetap tidak boleh kita apa? Tidak bertegur sapa, nggak boleh karena batasnya sampai berapa? Sampai 3 hari. Cuman itu tadi nggak boleh curang. Kok anaknya diselentik? Kok anaknya sopo kon? Nah, jadi tidak sekedar muslim, kita diperintah itu cari teman itu mukmin. Mukmin atau paling tidak dia meniti jalan orang-orang mukmin. Karena kita tiap hari ini harus mengupgrade diri, bukan hanya menjadi seorang muslimah, tapi harus jadi mukminah. Harus itu tiap hari. Sekalipun nanti kita kedahuluan mana antara pencapaian target kita ataukah kematian yang menjemput, nggak masalah, tapi kita masih berada pada jalan itu. Kita harus selalu upgrade, karena tingkatan agama ini Islam, tingkatan menengahnya adalah iman, tingkatan tertingginya adalah ihsan, sampai kepada target tertinggi yaitu ihsan. Manusia tiap hari itu yang harus dikejar. Makanya kita supaya mencapai target itu diperintah oleh Nabi berteman dengan orang yang mukmin. Salah satu cirinya yaitu nggak suka bohong. Makanya ojo kumpul mbok wong ambek wong sing gedah ngomong ngalor ngidul gak ono ujung pangkale. Kalau nggak ada manfaatnya sudah diem itu lebih baik. Nah, yang paham tentang itu orang mukmin dan mukminah. Ini. Bahkan kata Nabi SAW lebih tegas lagi, wala yakul ta'amaka illa taqi. Apa kata Nabi? Lanjut. Dan janganlah makananmu dimakan kecuali oleh orang yang bertakwa. Janganlah makananmu dimakan kecuali oleh orang yang bertakwa. Eman gak? Eman gak? Ngei wong sembarangan. Mending makanannya dimakan oleh orang-orang yang jelas. Orang yang bagaimana kata Nabi? Orang yang bertakwa. Kalau belum mengerti siapa orang yang bertakwa atau bingung menentukan orang ini bertakwa atau tidak, carilah orang-orang yang meniti jalan ketakwaan kepada Allah, yaitu orang-orang yang taat kepada Allah. Ngei wong sing sapa masjid ambek ngei wong sing sapa gerdu, mending sing ndi? Halo, siapa yang meniti jalan takwa? Sing nang masjid apa sing nang gerdu? Halo, masjid. Kalau kita susah, bingung siapa orang bertakwa, siapa tidak, minimal kita cari orang yang meniti jalan ketakwaan. Bagaimana orang yang meniti jalan ketakwaan? Lihat komunitasnya, lihat di mana dia menghabiskan waktunya, di masjidkah, di warkopkah, di jalankah, atau di majelis taklimkah, di tempat pengajian, ataukah dihabiskan di mallkah? Sini ada mall nggak? Banyak. Jadi sayang, harta kita kasih mereka. Sampai seperti ini ya. Makanya kita diperintahkan untuk mencari teman yang baik. Teman yang baik yang bagaimana? Yang meniti jalan ketakwaan. Sekalipun kita belum tahu dia itu bertakwa atau tidak, tapi paling tidak dia punya azam,
Kita lihat bagaimana perjalanan hidupnya. Nah, ini berlaku baik teman dalam kehidupan masyarakat atau bahkan lebih spesifik lagi teman hidup kita. Ojo mung golek sing apa meneh? Sing pang. Tapi kalau tidak membuat diri kita menjadi semakin bertakwa, karena dia sendiri tidak meniti jalan takwa, kita akan rugi. Ruginya bukan hanya dunia, tapi sampai di akhirat. Kenapa demikian? Teman itu sangat besar pengaruhnya dalam hidup ini. Sangat besar. Kata Nabi SAW dalam hadis Tirmidzi di nomor 378. 2000 berapa? 2000 Pak Budi repot ngirim sing jero. Muhammad bin Bashar, silakan. Muhammad bin Bashar menceritakan kepada kami, Abu Amir dan Abu Daud menceritakan kepada kami. Mereka berdua berkata, Zuhair bin Muhammad menceritakan kepada kami, Musa bin Wardan menceritakan kepadaku. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Seseorang itu tergantung pada adat kebiasaan temannya. Ar-rajul ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung bagaimana adat kebiasaan temannya. Kalau melihat redaksi hadisnya, ala dini khalilihi, tergantung agama temannya. Kalau kita ini bergaul dengan orang yang melalaikan agama, kita pun akan seperti itu. Abu Daud ya ono iki. Wayahe salat diundur-undur. Engko kita nggak lama sama seperti dia nanti. Itu berarti orang yang melalaikan agama. Begitu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rek azan rek, ayo dan sholat. Sik po'o, waktu ini lak dawa sih. Aku ya muslim rek, gak kontok. Sampai seperti itu. Kalau sudah ini dibiasakan, ketemu dengan orang-orang seperti ini, lama-lama kita awalnya jadi permisif. Kita nggak menolak, kita nggak ngebantah, kita diem, permisif. Kalau itu terus menerus, akhirnya kita akan terbawa oleh arus. Gara-gara teman ini bergaul dengan orang yang melalaikan sholat, kita akan sama seperti mereka. Kumpul ambek wong sing suka ngerumpi, nggak lama kita juga akan menjadi ahli ngerumpi, meskipun awalnya pasif, ngerungokno tok. Begitu ditanya, jeng sampean ngerasani aku yo? Enggak, aku lo mek ngerungokno tok. Awalnya seperti itu. Lama-lama apa? Lama-lama bukan ikut, tahap kedua ngegongi. Gong. Apa? Iya. Bener iku. Lama-lama dia aktif. Justru malah mencari berita. Karena terbiasa dengan orang yang suka menggunjing, bergaul dengan orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain, membicarakan aib orang lain. Makanya jangan salah gaul. Nabi memperingatkan kita, falyandur ahadukum man yukhalil. Apa kata beliau? Maka salah seorang dari kalian hendaknya melihat siapa yang jadi teman. Maka salah seorang dari kalian hendaknya melihat siapa yang menjadi temannya. Hati-hati, ya. Ibu-ibu, saudari-saudari sekalian, harus selektif di dalam memilih teman. Baik teman gaul,
teman curhat, Teman hidup. teman hidup. Iku sapa sing nyeletuk iku? Iku wis jeru kalau itu. Kurung wae Ustaz. Apalagi teman hidup ya. Teman sejawat aja juga begitu, teman seprofesi. Hati-hati. Kalau kita suka berteman dalam satu komunitas, kita akan banyak sekali terbentuk sikap hidup kita itu dengan komunitas itu. Bahkan bisa menjadi karakter. Itu bahaya sekali. Mulai dari mindsetnya bisa berubah, gaya hidupnya jadi berubah, puncaknya akidahnya bisa berubah. Kalau sudah akidah berubah, murtad, jangan heran kalau tahu-tahu orang itu sudah keluar dari Islam hanya karena apa? Salah gaul, bergaul dengan orang-orang yang berpikiran liberal, bergaul dengan orang-orang yang suka perkelenian. Gak lama dia juga bisa jadi tahu-tahu jual barang-barang klenik, bisa jadi. Jadi hati-hati bergaul, sangat berperan besar merubah sikap hidup, termasuk karakter seseorang, dan puncaknya adalah bisa merubah akidah seseorang. Maka hati-hati, jangan sembarangan memilih teman dalam hidup kita, apapun temannya, baik dekat ataupun jauh. Jadi pilihlah teman-teman yang baik, teman-teman yang muslim, teman-teman yang mukmin, atau muslim-muslim yang meniti jalan keimanan dan ketakwaan, yang tidak sekedar agamanya Islam, KTP-nya Islam, tidak sekedar pakaiannya Islam, keluarganya Islam, tapi betul-betul dia ini berpegang teguh kepada agama. Itu yang harus kita cari. Nah, kalau kita sudah menemukan, bangunlah persaudaraan itu karena Allah. Dan kita dianjurkan membangun persaudaraan itu semata-mata karena Allah. Sehingga ketika kita berkumpul karena Allah, berpisah pun juga karena Allah. Bangunlah persaudaraan itu atas dasar cinta. Dan cinta tertinggi adalah cinta kepada Allah. Maka cinta berikutnya adalah cinta yang dilandasi karena Allah. Walaupun itu cinta kepada makhluk. Karena kita sudah punya fondasi, cinta yang kita bangun adalah cinta kepada Allah terlebih dahulu. Kalau ini sudah terbangun, kita mencintai apapun di antara makhluk ini, itu nanti bermuara kembali kepada Allah. Tapi kalau kita tidak membangun cinta itu kepada Allah dulu, hati-hati. Begitu kita sudah mengenal cinta kepada makhluk, kita lupa bahwa cinta yang sebenarnya itu adalah cinta kepada Allah. Sehingga ketika dia mencintai makhluk, dia hanya sekedar mencintainya karena makhluk itu. Sehingga jangan heran nanti manusia itu akan jadi bucin. Apa bucin? Budak cinta. Entah itu cinta kepada harta, atau cinta kepada wanita, atau cinta kepada tahta. Karena dia tidak membangun dulu cintanya kepada Allah. Yang dibangun dulu itu cinta kepada Allah dulu. Nah, membangun cinta kepada Allah itu harus mengenal Allah, harus banyak-banyak mendekat kepada Allah. Sehingga ketika kita mencintai suami kita karena Allah, mencintai istri kita karena Allah, mencintai anak kita karena Allah, mencintai dunia yang kita miliki juga karena Allah. Kalau sudah seperti itu, dia akan merasa lezat hidupnya. Yang Nabi menyebut halawah al-iman, manisnya iman.
Kata Nabi dalam hadis Muslim, buka nomor 34. Silakan dari Anas. Dari Anas radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Apa sabda beliau? ada 3 perkara bila terdapat dalam diri seseorang, maka dia akan merasakan bagaimana manisnya iman. Yang pertama, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada yang lain-lain. Iya, ini yang pertama. Salasatun, ada 3 perkara. Mangkunna fihi, apabila 3 perkara itu ada pada diri seseorang, wajada bihi halawatal iman, dia akan mendapatkan lezat dan manisnya iman. Berarti iman itu memiliki kelezatan, dan kelezatan iman itu bagian kecil dari kelezatan surga. Dan kelezatan iman ini tidak bisa dibandingkan dengan kelezatan duniawiyah. Seperti kalau kita makan makanan yang enak, atau kelezatan dunia ketika kita berkumpul suami istri. Gak ada kelezatan yang bisa menandingi kelezatan iman. Nah, inilah yang harus dicari, kelezatan iman ini. Sementara banyak orang mencari kelezatan dunia. Ayo rek, nang di panganan sing enak, wis enak, murah, kan itu kan prinsipnya. Itu yang dicari. Makanya hobinya apa? Kuliner rono rene sing digoleki panganan enak tur murah. Berarti pengen kelezatan dunia ini. Demikian pula kelezatan-kelezatan yang lain. Ada lagi kelezatan seseorang itu jika memamerkan dirinya, sehingga dia tebar pesona, karena dia merasa puas, nikmat apabila dia apa? Bisa mempertontonkan kecantikannya. Ada nggak yang seperti itu? Endi wonge? Insyaallah nang kene gak ono, ya. Ono iku nang kono Filipina, ya. Endi meneh? Korea, ya kan? Thailand. Sini nggak ada, paling ada 1, ya. 2. Pengikutnya akeh tapi. Gak podo ae lah. Ada orang yang ingin seperti itu, merasa puas, lezat apabila dia pamer. Bukan pamer kecantikannya, juga pamer harta bendanya. Ada tasi anyar, sepatu nih ya, anyar terus nek wae ngaji. Gara-gara dilokno, jeng ijo maneh. Panas. Ya kan? Meneh ganti. Ya, warna lain lagi, lain. Ketika kehabisan warna, dicampur jadi siji warna ini. Jangan kita panas dengan hal-hal seperti itu. Itu dunia, kelezatan dunia itu. Banyak orang itu mendapatkan kelezatan dunia dengan cara seperti itu. Dan masih banyak ya, cara-cara orang untuk mendapatkan kelezatan semu, yang itu akan sirna. Tapi tidak ada sesuatu yang bisa menandingi kelezatan iman. Seperti ibu contoh, malam-malam bangun tahajud, ketika sholat tahajud menangis. Mungkin karena kita merasa banyak dosa atau kurang ibadahnya kepada Allah. Nikmat nggak waktu itu? Nikmat kan? Menangis karena apa? Menangis karena Allah. Tapi duduk nangis mulai menegak nyaur utang, ya. Tapi menangis karena Allah. Nikmat. Nah, carilah kenikmatan-kenikmatan seperti itu. Lezatnya iman. Nah, lezatnya iman itu dibangun atas fondasi apa? Mencintai Allah terlebih dahulu dan mencintai
Rasul. Orang tidak akan bisa merasakan lezat manisnya iman kalau tidak membangun cintanya yang pertama kepada Allah. Hati-hati. Kita nggak akan bisa mendapatkan lezatnya iman kalau pondasi pertama ini tidak kita bangun. Cintai Allah dulu. Hatta orang tua harus diletakkan di bawah daripada cintanya kepada Allah dan Rasul. Nah, baru kalau cinta kepada Allah yang sudah terbentuk, terbangun dengan baik, barulah nanti mencintai dunia, mencintai apa yang ada di hadapannya berupa makhluk-makhluk Allah. Itu nanti landasannya cinta kepada Allah. Sama juga mencintai teman kita karena Allah juga. Jangankan cinta kepada teman, cinta kepada suami, cinta kepada istri, cinta kepada anak, cinta kepada orang tua, itu pun harus dilandasi dengan cinta kepada Allah. Oleh karena itu yang kedua, apa kata Nabi? Mencintai orang lain karena Allah semata. Wa ayyuhibbal mar la yuhibbuhu illa lillah. Tidaklah dia mencintai seseorang melainkan cintanya karena Allah. Contoh, mencintai suami. Selama ini kita mencintai suami karena Allah atau karena duitnya? Halo? Tak pateni sik. Karena siapa? Loh, karena dua-duanya. Nah, itu golek jalan sing selamat itu. Halo, mencintainya karena Allah atau karena duitnya? Bener. Nanti kalau suaminya nggak punya duit, masih taat nggak kepada Allah? Taat kepada suami nggak? Masih bisa bertahan nggak? Masih bisa setia nggak? Temen, jangan-jangan ada uang abang sayang, nggak ada uang abang di. Loh, iso ngomong ngono itu berarti jadi prinsip, bisa jadi. Mencintai pasangan hidup karena Allah, meskipun kita ditantang di situ. Contoh misalnya, meni aku ketamuan koncoku teko Amerika, konco lawas, ketokane arep ngei hadiah. Nek gak nyaur utang, utangnya akeh, saiki sukses wonge. Tapi tolong meni nemoni sampean aja nggawe jilbab. Sedino ae soalnya aku isin nek kepethuk dheke sampean nggawe jilbab. Sampean kok dianggap teror. Kira-kira gimana? Ibu mau nggak suaminya nyuruh begitu hanya sehari aja? Ojo khawatir tak kai hadiah mobil kijang anyar. Ya, kira-kira berubah nggak? Halo, wes kijang, wes tak unggah no meneh, tak kai Lamborghini. Halo, berubah nggak? Sedino tok ae gak tek jilbab. Halo, soalnya gurung ketok mobile, enggak. Bareng nang ngarepe ana Alphard, lu. Di sini tantangannya, kita lebih cinta ke Allah atau lebih cinta kepada manusia? Walaupun hanya sehari. Sehari, mungkin nggak kita bisa sehari kerja langsung dapat beli mobil Alphard, bisa nggak? Nggak bisa mungkin. Tapi di situ tantangan imannya. Berani kita harus berkata apa? Tidak, kalau kita mencintai suami itu karena Allah. Begitu suami menyimpang,
goodbye. Selamat tinggal wahai perintah suamiku. Untuk kali ini perintahmu tidak kutaati. Kalau hanya sekedar ngongkon tukokno rawon nang Malang, gampang enggak? Gampang. Ngongkon tukokno pecel nang gelem ta? Ya kan? Pecel Madiun kan enggak harus nang Madiun. Nang Malang yo akeh ya kan? Dibelani ya kan? Selama tidak bermaksiat. Tapi kalau sudah bermaksiat kepada Allah, mana yang lebih kita utamakan? Allah atau suami? Allah. Nah ini contoh dalam kehidupan. Hal-hal seperti ini, tantangan-tantangan seperti ini masih banyak. Disinilah letaknya. Seseorang itu, apakah dia mencintai seseorang itu karena Allah ataukah karena dunianya? Itu akan tahu nanti hakikat siapa dia yang sebenarnya. Nah ini etika dan adab di dalam bergaul, berinteraksi dengan saudara kita sesama muslim, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus, apalagi hubungan-hubungan khusus, maka tetap dasarnya adalah cinta karena Allah. Demikian pula lezat manisnya iman itu akan didapatkan ketika yang ketiga, apa kata Nabi? Benci menjadi kafir kembali setelah Allah melepaskannya dari kekafiran itu, sebagaimana bencinya akan dilemparkan ke neraka. Iya. Wa ayyakroha, benci, ayyauda fil kufri, benci kepada kembali menuju kepada kekafiran setelah Allah Jalla wa'ala melepaskan dia dari kekafiran, setelah Allah memberikan dia petunjuk hijrah. Dulu masih jahil, sekarang sudah ngerti ilmu. Hijrah enggak? Hijrah. Kalau sudah hijrah, jangan balik lagi. Justru orang kalau pengen dapat manis lezatnya iman, kalau kita sudah hijrah, jangan balik lagi. Harus benci kepada masa lalu kita. Jangan malah diingat-ingat, apalagi bernostal. Jangan diingat-ingat, jangan dikenang kenangan-kenangan lama yang kelabu, bahkan hitam, jangan dikenang. Jangan diingat. Kalau perlu apa? Dikubur dalam. Dan kita harus benci. Kalau perlu benci itu sampai ketika kita melewati tempat itu, kita benci. Ya Allah, ojo liwat kene, ojo. Aku biyen eling mbek dhek nang kene. Nang pinggir kali misalnya gitu. Ya, ojo. Itu namanya benci kepada kekufuran, benci kepada kemaksiatan. Ojo malah diceritakno nang ngene anake. Nduk, kon robian bapakmu mbek ibumu iku kepethuk nang pinggir kali. Malah diceritakno. Berarti dia itu tidak benci kepada kemaksiatan, kekufuran. Setelah Allah memberi petunjuk, setelah kita diberi jalan yang baik, hijrah ke jalan yang benar, yang lurus, jangan dikenang lagi, jangan diulang lagi, jangan diceritakan kepada orang lain, harus ditutup, dikubur dalam-dalam. Orang seperti ini, kalau berkumpul tiga perkara ini, dia akan merasakan lezat manisnya iman. Nah, salah satu di antaranya yaitu hendaklah kita mencintai siapapun dan mencintai apapun itu karena Allah. Kita berteman dengan seseorang, orangnya baik, selalu mengingatkan kita, mengajak kepada hal yang ma'ruf. Kita masih tetap bertahan berteman. Tapi begitu suatu saat dia ngajak berbuat maksiat, sayonara, selamat tinggal. Jeng sampean kok berubah ngajak aku koyok ngene, sepurane yo sampai nang kene ae kekoncoan. Sampai di sini cukup pertemanan kita. Selama kau belum berubah, saya tidak akan mau berteman dengan Anda. Tegas.
taltulai mau. Harus dilaksanakan, harus dipraktekkan ya. Jangan pekewo. Kadang kita ini nggak bisaan. Harap ngomong rek gak enak. Soalnya aku benang omai lo tiga imangan. Sungkan aku. Jangan. Justru teman yang baik itu mengingatkan ketika dia salah. Itu teman yang baik. Jangan nunggu dia mengingatkan kita. Kita dulu yang mengingatkan dia. Begitu bengkok dilurusin. Jaga pertemanan itu karena Allah. Begitu sudah ada penyimpangan, ingatkan dia. Tapi begitu diingatkan dia tetap kekeh, gak mau berubah, selamat tinggal. Suatu saat dia kembali ke jalan yang benar, berteman lagi. Begitu. Jangan dengan prinsip setia kawan. Salah benar tetap jadi teman. Sing penting kon koncoku, kon elek gak elek, bener gak bener tak be. Ada nggak seperti itu? Ada. Sehingga kadang nggak ngerti masalahnya kita ikut campur. Sing penting belok. Padahal ternyata teman kita yang salah. Bahaya nggak itu? Bahaya itu. Jangan berprinsip setia kawan yang salah kaprah. Setia kawan itu dalam keimanan, dalam bersaudara karena Allah. Maaf, untuk kali ini Anda salah jalan. Aku nggak mau bela. Harus tegas seperti itu. Kalau dia pada jalan yang benar, kita bela. Kalau dia yang salah, kita lepas diri. Jangan ikut membelanya. Kalau disuruh mencari solusi, oke. Kita carikan solusi. Tapi untuk ngebela, jangan. Dan kita harus tegas, berani ngomong seperti itu. Meskipun dia banyak telah memberi kita. Justru karena kita cinta dan sayang karena Allah, kita harus berani mengatakan yang hak. Walaupun pahit. Pahit nggak itu? Pahit. Berat. Justru disitulah ujian pertemanan kita. Selama ini kita berteman karena Allah atau tidak, itu akan tahu ketika diuji oleh Allah dengan banyak kasus-kasus seperti itu. Baik. Kemudian yang keempat. Kalau kita sudah membangun cinta itu karena Allah, maka adab berteman karena Allah harus diperkuat dengan masing-masing saling mengetahui bahwa hubungan kita ini semata-mata karena Allah. Ini salah satu adab yang banyak ditinggalkan. Adab yang banyak orang tidak mengetahui. Ketika kita ini sudah senang sama seseorang semata-mata karena Allah. Nah, sampaikan cinta dan sayang kita kepada dia itu karena Allah. Datangi dia. Datangi. Jeng, aku seneng mbek sampean, Jeng. Jeng apa? Nek wong Malang iki apa sih nek nyeluk? Ning. Hah? Mbak. Oh, macem-macem di Bayo. Delok Malang selatan, utara, barat, timur paling. Nek Surabaya ning, ya. Nek Jawa Tengah apa? Yu, Mbak Yu. Mung reng Madura, beng. Jebeng. Ya macem-macem. Aku iku seneng mbek sampean lho, Jeng. Lho apa kok seneng mbek aku? Iya, sampean iku wonge sabar. Diketaki wong meneng. Berarti cinta sayang karena sabarnya. Sabar itu akhlak yang baik enggak? Termasuk cinta karena Allah enggak itu? Cinta karena Allah itu. Kalau begini, Mbak Yu, aku iku lho seneng mbek sampean.
Lho apa kon seneng? Iya, sampean iku lho wonge modis. Nek gawe iku Masya Allah mesti cocok. Mesti wayu. Aku kepingin koyo sampean ngene. Sampean tuku nang ndi? Itu karena Allah atau tidak? Cinta karena apa itu? Dunia. Jadi bangun cinta karena Allah. Kalau sudah terbangun cinta itu, sampaikan bahwa kita mencintai dia itu karena Allah. Baca Abu Dawud nomor 5124. Dari Mikdam bin Ma'di Karib radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Jika seseorang mencintai saudaranya sesama muslim, maka hendaklah ia memberitahukannya bahwa ia mencintainya. Yo, dikongkon ngai weru. Idza ahabba ar-rajulu akhahu, jika salah seorang di antara kalian mencintai saudaranya, falyukhbirhu, maka kabarkan kepadanya annahu yuhibbuhu, kabarkan kepadanya bahwa kau mencintainya. Dalam hadis yang lain, ini Abu Dawud, coba Tirmidzi 2515. 2515 betul. Tirmidzi 2515. Tirmidzi 2515. Yes. Suwaidi dari Anas. Yes. Tirmidzi 2515. Kelihatannya enggak, bukan salah. Afwan, ada di Musnad Imam Ahmad jilid 4. Enggak ada ya? Enggak ada. Ini ada beberapa. Ibnu Hibban nomor 569, Sahihul Jami nomor 281. Redaksi kalimatnya lebih lengkap dari ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabbar rajulu akhahu," atau "Idza ahabba ahadukum akhahu," jika salah seorang di antara kalian mencintai saudaranya, falyati fi manzilihi, datangilah rumahnya, datangilah tempat tinggalnya, falyukhbirruhu, kabarkan kepadanya annahu yuhibbuhu lillah, bahwasanya kau mencintainya karena Allah. Kenapa kok kita dianjurkan menyampaikan seperti itu? Supaya tidak ada orang lain yang merusak hubungan sayang dan cinta kita kepadanya. Sehingga ketika ada orang ketiga mau merusak, sampean lo dilokno ngene, ambek fulanah bin fulan, jarane sampean iku ngene. Enggak, bohong, gak bener. Sampean nurut tekan ndi? Iya aku jarine wong iki ngene. Jare. Kita tegaskan enggak. Lah wong kemarin itu orangnya sendiri datang ke saya mengatakan bahwa dia itu senang sama saya. Kalau dia enggak datang ke rumah dan mengatakan kalau dia senang dan cinta, kira-kira ada orang merusak hubungan kita, menfitnah seperti itu, kira-kira berubah enggak hati kita? Berubah. Makanya kalau kita datang menyampaikan rasa cinta dan sayang kita kepadanya, ini yang akan menguatkan dan mengawetkan hubungan kita dengannya. Tentu yang dimaksud di sini perempuan dengan perempuan, laki dengan laki-laki, ya, bukan perempuan dengan laki. Lantas ibu datang ke orang, "Mas,
Aku seneng lo sampean Mas. Bahaya nggak? Bahaya. Sebaliknya juga begitu, bukan laki kepada perempuan. Di sini adalah bersaudara karena Allah. Kecuali kalau memang pengen hubungannya lebih lanjut, mau membentuk rumah tangga, itu lain lagi. Tapi dengan cara-cara yang tidak menimbulkan fitnah. Tapi kalau sekedar pertemanan, persahabatan yang menjadi pembahasan kita hari ini, tentu yang dimaksud laki sama laki, perempuan sama perempuan. Sehingga nanti dia bergaul, berteman, bersahabat itu, dia berkumpul karena Allah, ya. Dia berpisah karena Allah. Bertemu di majelis taklim karena Allah. Berpisah dia kembali ke rumahnya juga karena Allah. Karena masing-masing punya kewajiban di rumahnya, melayani suaminya, mendidik anak-anaknya. Dia berpisah karena Allah. Nanti ketemu lagi di majelis taklim, di satu komunitas yang pergaulan itu dibangun karena Allah. Kadang kita enggak, runtang runtung, kadang apik, kadang elek. Runtang runtung kadang pengajian, kadang-kadang begejekan. Apa nek kene ya? Hura-hura. Surabaya. Mbung Malang apa ya? Ya grudak gruduk, ngalor ngidul, tapi ternyata ndak ada manfaat. Hanya sama-sama ketemu hobi yang sama. Ayo jeng nang kono lo ono sepatu anyar. Nah, gruduk, mari pengajian rono. Waktu pengajian di jalan Allah. Begitu nanti di tempat seperti itu, ngajine 2 jam nang mole. Jadi berkumpul karena Allah, berpisah pun juga karena Allah. Jangan sampai berkumpul karena Allah, berkumpul juga karena syaitan. Jangan. Itu tadi, gerudak-geruduk, runtang-runtung, kadang api, kadang majelis yang mendapatkan pahala, kadang majelis yang buruk. Karena kadang sudah kadung cocok. Cocoknya itu karena mungkin kesamaan hobi, cocoknya hanya karena dulu adalah teman satu kelas. Cocoknya banyak karena kecocokan tertentu. Nah, sekarang mulai harus dibatasi hanya karena Allah semata. Dan aktivitasnya juga yang baik, yang mendatangkan apa? Pahala. Kalau begitu nanti kumpul-kumpulnya bukan karena Allah, lebih baik berpisah. Nang dijeng, iki lho arep nang mendit. Lapo delok ketek. Sik ono ta? Aku biyen sik cilik tahu nang Mendit iku delok ketek. Saiki sik ono. Kapan? Mari pengajian ae kok nang Mendit. Majelis pahala. Setelah itu majelis delok ketek madakno. Majelis seperti itu berpahala atau tidak? Begitu tidak mengandung pahala, sepurane jeng yo aku gak melok sepurane, aku ono urusan anakku iki. Nah, boleh cari alasan. Harus tegas, berani. Altulai ket mau. Ketokane jeritan hati ketokane. Iya, akeh jane, cuman sing wani bengok situ. Ya. Harus tegas gitu. Jadi kita berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah. Nah itu contoh berpisah karena Allah. Sepurane jeng aku nek nang kono mo aku. Aku ana urusan sing luwe manfaat. Ya. Jadi ini. Karena orang yang cinta karena Allah, dia berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah, ya kan? Itu nanti orang ini dinaungi di akhirat itu dengan naungan dari Allah. Coba dibuka dalam Sahih Muslim itu nomor 989. Ada 7 kelompok manusia yang nanti di akhirat dinaungi dengan naungan Allah.
hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa 7 kelompok manusia itu? Salah satunya orang yang saling mencintai karena Allah. Dia berkumpul karena Allah, dia berpisah karena Allah. Silakan. Sudah ketemu? Silakan baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Apa sabda beliau? Ada 7 golongan yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, di mana tidak ada sama sekali naungan pada hari itu melainkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, imam atau raja atau penguasa yang adil. Imamun adilun, pemimpin yang adil. Terus, pemuda yang menjadi dewasa dalam beribadah kepada Allah. Wasyabun fi ibadatillahi azza wa jal, seorang pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah Jalla wa ala. Yang ketiga, orang yang hatinya tergantung di masjid. iya, rajulun qalbuhu mu'allaqum bil masajid, seorang laki-laki yang hatinya terpaut di masjid. Di masjid untuk apa? Memakmurkan masjid. Kemudian yang keempat, 2 orang yang saling mencintai satu sama lain karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. nah ini perhatikan ya. Nomor berapa berarti? 4. Rajulani tahabba fillahi, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Ijtama'a alaihi, dia berkumpul karena Allah. Wa tafarraqa alaihi, dan dia berpisah karena Allah. Ketika majelis yang diadakan itu majelis yang mendatangkan manfaat dunia akhirat, majelis yang mendatangkan pahala, dia mau berkumpul. Jeng nang di, kalau ada pengajian, melok ya melok. Aku nunut oleh ta? Boleh nggak nunut? Boleh, nggak apa-apa. Sing ditunuti ojo medit-medit. Ya, kenapa? Pahalanya berlipat, berlipat-lipat. Sing nunut ya kudu rumangsa. Nek bensin entek melok urun. Iku sing gurung. Ya kan saling mencintai karena Allah kan? Itu. Jadi nanti iki lho ana pameran. Pameran apa? Pameran jilbab. Gimana kira-kira? Halo, karena Allah apa karena dunia? Halo, jilbabe lho nang omahe sak lemari. Saya kepingin delok pameran ae. Berarti karena apa itu? Dunia. Halo, kecuali nek sampeyan sing dodol pameran atau buka set, nah itu boleh. Ini nang kono lho mek delok-delok tok. Nang omah lho jilbabe wis akeh. Apa jarine? Support. Iya. Alasannya support. Ya, kadang-kadang ya di sana kok mampiri sing gak karu-karuan ya. Jadi mana kita harus bisa memilih majelis mana yang mendatangkan pahala dan mana yang tidak mendatangkan pahala. Perjalanan yang mendatangkan pahala dan mana yang tidak mendatangkan pahala. Perjalanan menuju kepada surga dan mana yang tidak menuju surga. Kalau berjalan menuju ke majelis ilmu, perjalanan menuju surga enggak? Halo? Ya. Perjalanan menuju surga. Kalau perjalanan menuju Jatim Park, saya tanya, menuju surga atau enggak? Surga dunia. Tapi bisa jadi itu menjadi neraka akhirat. Apa meneh nang kono wis gerang, wis daplok sik renang. Ya. Kalau sudah renang begitu, gimana kira-kira pakaiannya? Loh Ustaz, saya itu pakai renang syar'i. Meskipun syar'i, ya, kalau sudah kena air, ngeplek enggak? Bentuk enggak? Kalau itu di tempat tersembunyi, khusus wanita, mungkin masih dimaklumi. Loh ini di tempat umum.
ya kan? Yang di situ juga ada laki-laki enggak? Meskipun pakai kolam baju renang syar'i tetap dilihat. Halo, kok diinklu sampean? Itu contoh. Saya tanya, majelis atau perjalanan seperti itu, perjalanan menuju surga atau tidak? Halo, kalau kita diajak ke tempat seperti itu, berani katakan tidak. Kenapa? Bukan hanya malu. Ya, kadang kita ini malu kepada yang lebih utama itu malu kepada siapa? Allah. Kalau malu kepada manusia bisa disiasati nggak? Bisa disiasati malu kepada manusia. Tapi yang lebih utama malu kepada Allah. Gak tuh, tapi yang wis hobi renang, ya kan? Nah, apalagi banyak madorotnya. Ya, banyak madorotnya daripada manfaatnya. Ya. Jadi kita harus tegas memilih mana jalan menuju ketakwaan dan mana menuju kepada kebinasaan. Karena Allah sudah memberikan jalan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan kami beri dua jalan, fujuraha, jalan yang membinasakan menuju kepada kebinasaan, kejahatan, kejelekan, atau jalan menuju ketakwaan. Maka orang yang berkumpul karena Allah, dia pilih mana majelis yang mendatangkan manfaat akhirat dan mana yang tidak mendatangkannya. Nanti kita akan dikumpulkan di akhirat. Orang itu dikumpulkan bersama-sama. Loh, alhamdulillah kepethuk nang kene. Dan dia ini dinaungi oleh Allah dengan awan, ditempatkan di atas panggung cahaya. Makanya sekarang itu cari sahabat, teman hidup yang kita ini bercinta, maksudnya apa? Menjalin cinta karena Allah. Bukan pasangan hidup lo ya, tapi teman. Mulai sekarang dicari sahabat itu. Mungkin bisa satu dengan yang lain ini memberi syafaat nanti di akhirat, ditolong. Maka cari teman dekat, yang teman itu dibangun kecintaannya karena Allah. Iku jam piro rek? Mau soalnya dipesen sampai 10:30. Mari ngono pertanyaan ini seperempat jam lagi sik sampai nomor 4. Guru ngopo-opo. Lanjut meneh apa lanjut saiki? Sampeyan seneng, panitiae senepmu. Gimana Bu? Kita pertanyaan. Mana ibu ini? Loh itu loh, ya karena tempatnya terbatas. Makanya kok kapan-kapan golek nggon sing sedina muput. Loh gelem kan? Aku sing ngundang kok, ya kan? Sedina dintekno materi ini, kapan-kapan, ya kan? Baik. Sebelum saya tutup, ini masih banyak ini. Sekitar berapa ini nomornya? Ya insya Allah kita akan tetap ngaji. Semoga Allah memudahkan kita. Yang sudah kita dapat ini diamalkan. 4 nomor ini kelihatannya berat apa enggak? Ini aja udah berat. Coba diamalkan. Dari 4 nomor yang sudah kita ketahui ini. Dan yang penting itu ilmu yang sudah kita dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, baik. Sebelum saya tutup, saya berikan kesempatan untuk Ibu bertanya. Silakan. Ya, silakan. 1, 2, 3. Kenapa? Loh, itu lo dibatasi. Enggak, silakan. Ya Allah, tadabur alam itu tadabur monyet. Ya. Ya boleh kita tadabur alam, ya kan? Tentu kita kalau tadabur itu sesuatu yang menakjubkan, yang tergerak hati kita ini untuk apa? Memuji Allah. Tapi nek wendet prosoku biasa-biasa wae kok.
kecuali yang belum pernah ibu lihat. Ya kan? Wendet lo bendino diliwati, nggih napa mboten? Iya. Mungkin barangkali kalau ada sungai 3 warna, loh. Baru kita, ya Allah, atau laut yang disebutkan dalam Quran. Ternyata apa? Laut ini tidak bisa bercampur antara satu dengan yang lain. Yang satu asin, yang satu tak. Hebat nggak itu? Hebat. Nah, itu mungkin tadabbur, ya kan? Lawan detiku opo. Berarti tergantung banyak faktor. Tergantung tempatnya, apakah kita bisa takjub ya, dan kita memuji Allah karena kehebatan Allah dalam menciptakan alam ini, ya silakan. Tapi kalau biasa-biasa ngapain nung bendino ro? Atau juga yang kedua, faktor duie. Faktor dananya juga. Ya silakan. Tadabbur alam boleh. Tapi ingat, Nabi SAW ketika ada seorang sahabat itu mau minta izin rihlah. Tahu rihlah? Ngelencer. Nabi melarang. Cukuplah bagi umatku jihad fisabilillah, itu adalah rihlahnya. Jadi dalam Islam itu jihad fisabilillah, mendatangi tempat di sana berdakwah, itu rihlahnya. Dia berjihad ke negeri kafir, menaklukkan negeri-negeri kafir supaya bertauhid. Pasti dia akan melewati tempat-tempat yang indah. Itu rihlahnya, tidak sekedar rekreasi. Ternyata ada misi besar, meninggikan kalimat Allah. Makanya sing suka teko Surabaya sumpah ke Pinang Malang, iku gak ngelencer tok, tapi dakwah. Kalau hanya sekedar ngelencer, kita nanti diminta tanggung jawab loh. Atas waktu kita, atas harta kita. Kalau hanya sekedar ngelencer, makanya silakan. Ibu-ibu boleh ngelencer, tapi harus ada misi. Misi dakwah, silakan. Misi sosial, silakan. Bakti sosial, itu bagus kan? Ayo nang gone kono. Batu, di atas lagi, atasnya batu mana? Nang Pujon, lapo kita bakti sosial. Atau ke Malang Selatan, di sana banyak saudara-saudara kita yang mau dimurtadkan, ya harus kita santuni misalnya. Jadi tidak sekedar ngelencer, delok ngeliep pantai selatan, tapi juga dakwah di sana. Sayang kita kalau tidak punya misi sebagai yakni hamba Allah, yang kita dianjurkan satu dengan yang lain ini untuk amar ma'ruf nahi mungkar dan mengajak orang lain ke jalan Allah. Itu pahalanya besar sekali. Nggak harus jadi ustadz, ustazah, enggak. Apa yang kita bisa, ilmu yang sudah kita ketahui hari ini, amalkan sebisa kita. Baik, satu lagi mana tadi? Loh, deloken sing ndi iki? Mosok atik sud barang. Kelihatannya duluan Ibu, ya silakan. Nggih. Baik, pertama tentang Jumat berkah, ya kan? Istilah Jumat berkah itu kan awalnya di masjid. Biasanya setelah sholat, ya, ada orang sedekah naruh nasi, ya kan, di sana. Kalau zaman Nabi itu bukan naruh makanan. Di zaman Nabi itu sahabat setelah sholat Jumat itu pergi ke seorang wanita yang selalu membuat bubur saldari. Bubur yang dicampur dengan sebuah tanaman. Entah mungkin kalau di sini mungkin bubur dicampur ambek bangpre, ya kan, atau dengan bawang godong rasanya enak, atau mungkin dengan olahan-olahan yang lain. Itu biasa sahabat seperti itu. Ada orang yang menjamunya setelah sholat Jumat. Jadi dijamu, artinya apa? Ke rumah. Kalau sekarang kan kadang-kadang karena faktor kesibukan, akhirnya apa? Sedekah makanan itu ditaruh di masjid. Kalau di masjid, tetap yang makan orang-orang yang meniti jalan takwa. Walaupun belum tentu yang mendapat predikat takwa, tapi mereka meniti jalan ketakwaan. Lebih bagus
daripada ditaruh di pinggir jalan, ya kan? Yang ngambil juga nggak jelas, tapi tetap saja mendapatkan pahala. Tapi kalau kita mengikuti hadis tersebut, lebih utama berikan kepada orang-orang yang jelas, yaitu orang-orang yang bertakwa atau meniti jalan takwa. Bisa jadi yang ngambil orang kafir, bisa jadi yang ngambil orang yang kemarin mengolok-olok agama kita, bisa jadi. Kan kita nggak tahu. Walaupun kita husnudzon, karena mayoritas di negeri ini adalah muslim, tapi ada keutamaannya, yang mana lebih utama dan mana yang tidak utama. Walaupun tidak dilarang, boleh. Kalau kita bersedekah kepada siapapun boleh. Tapi kalau ada kesempatan dengan sedekah itu kita bisa berdakwah, lakukan. Jeng, iki jeng ono sego kena gawe sedina. Sampean wis salat. Iya aku durung duwe mukena, durung duwe ruku. Ya wis yontenono, tak jupukno mukena. Sekaligus memberi dan berdakwah. Jadi enggak sia-sia. Enggak ngasih lan-lanan itu. Kita memberi enggak hanya sekedar memberi, tapi ada misi dakwah. Nah, ikuti dengan hal-hal seperti itu. Contoh misalnya kita enggak bisa ngomong, ya sudah, misalnya paket makanannya itu dikasih tulisan. Nasi kotak, kasih tulisan apa? Jangan lupa sholat 5 waktu. Kan gitu kan? Ada misi dakwah nggak? Kita nggak bisa menyampaikan, tapi tulisan itu bisa mendakwahi mereka. Lain kali diganti redaksinya, ya kan? Apa? Jangan berbuat maksiat. Kan begitu. Lain lagi, kan kita nggak kekurangan cara kan? Tulisan lagi, la taqrabuz zina, jangan berbuat zina. Penting enggak itu peringatan seperti itu? Penting. Jadi tidak sekedar memberi makanan, tapi ada faktor dakwah di situ. Masih ya wong iki opo, panganan kok ngelarang zina, ya kan? Opo hubungannya, ya kan? Nggak masalah. Banyak cara untuk berdakwah. Artinya jangan sekedar memberi, manfaatkan sedekah kita itu dengan apa? Dengan yang lebih tinggi, yaitu dakwah, mendakwai orang-orang yang kita beri. Kenapa? Orang yang kita beri sesuatu, kemudian kita dakwai, itu lebih bisa menerima. Ditraktir dulu, jeng ayo tak traktir kene ayo. Mari ditraktir, dilingno, jeng nek jilbaban, ojo nek wayahe ngaji tok. Nang omah iku ya kudu gawe jilbab, nek ana wong lanang sing bukan mahromnya, mari diajak nganduk bakso, kira-kira jawabannya enggih napa mboten? Enggih, janji ning mboten. Ya. Jadi seperti itu. Dan kita boleh Bu ngajak orang setelah pengajian untuk ngajak makan, mentraktir, boleh, itu sedekah. Ya. Tapi tentu harus pertama izin dulu kepada orang yang menguasai kita, yaitu suami. Ya, engko aku rodok telat soalnya arep ditaktir tuku bakso. Ya, izin ya. Jangan sampai iki ngaji jarene sampai jam 11, sampai jam 2 kok durung mulai. Ya, tibake tuku ayam geprek, ayame gurung dibeleh. Ya suwe ya kan? Ya, harus izin. Yang kedua, yaitu di tempat-tempat yang tidak menimbulkan fitnah. Itu ya, adab-adab dalam perjalanan juga harus dipatuhi. Saya pikir cukup. Mohon maaf kepada ibu yang belum terjawab pertanyaannya ya. Semoga nanti terjawab pada pertemuan yang akan datang, atau Allah nanti yang akan menjawabnya. Wallahu a'lam. Kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HAD Channel Indonesia.